Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Purnama City 98 FM, pemirsa Purnama City Channel, pemirsa sahabat Mahfaza Channel yang semoga dirahmati Allah. Dan tidak lupa tentunya jamaah kajian Ahad pagi, kajian keluarga Sakinah Masjid Fatimahuz Zahra yang semoga dirahmati oleh Allah juga. Pada kesempatan hari ini sungguh merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kita insya Allah masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Pada kesempatan ini alhamdulillah yang akan membersamai kita Ustadz Rosid Muhammadi. Di saat ini masih suasana Idul Fitri, di mana saya akan mengucapkan taqabbal minna wa minkum kepada Ustadz Rosid. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, kami mewakili teman-teman kajian Fatimahuz Zahra dan teman-teman juga mewakili teman-teman dari pengurus menyampaikan terima kasih yang selama ini sudah membersamai di kajian keluarga Sakinah. Gimana Ustadz Rosid? Pada kesempatan ini kira-kira kita akan membahas apa Ustadz Rosid? Insya Allah kita akan mengangkat satu tema, yaitu memprioritaskan Allah. Wah, menarik sekali. Setelah kita mungkin euforia Idul Fitri dan kita tidak lupa pada saat ini kita masih juga boleh dibilang, kalau saya katakan itu adalah euforia COVID-19 Ustaz. Itu menjadi tren isu nasional, regional, internasional Ustaz. Maksudnya euforia sudah terbebas begitu apa gimana? Euforia menikmati Ustaz. Ya, karena kita masih suasana ini. Saya juga ikut kampanye bagaimana kita untuk pakai masker, bagaimana kita untuk physical distance, dan juga ini sebagai media kita sudah kangen sekali untuk bisa kajian tatap muka di masjid, tapi karena memang protokol belum mengizinkan, sehingga kita bagaimana caranya alhamdulillah bisa bekerja sama dengan channel Purnama City, Radio Purnama City 98 FM, dan juga channel Sahabat Mahfaza, sehingga kita bisa tetap untuk kajian walaupun online gitu Ustaz. Baik. Saya kira tidak perlu lama-lama Ustaz. Tadi ketika kita euforia tadi, kita seakan-akan mungkin terlupakan bahwa euforia tadi menyebabkan kadang-kadang terlupa bahwa ada, kalau Ustaz tadi sampaikan ada satu prioritas, bahwa Allah merupakan prioritas segala prioritas. Saya kira itu menarik sekali, sehingga bagaimanapun keadaan kita ketika kita harus bersabar menghadapi bencana ataupun pandemi COVID ini, kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita untuk kembali kepada Allah, untuk menjadikan Allah sebagai prioritas apapun keadaan kita. Mungkin karena kondisinya seperti ini, saya tadi sedikit menghubungkan dengan seperti itu. Saya kira sebetulnya Ustadz ingin sampaikan lebih menjurus ke bagaimana kaitannya, bagaimana prioritas Allah terhadap kita sebagai keluarga, karena kita kajiannya adalah kajian keluarga Sakinah. Baik pemirsa, pendengar, kita akan langsung aja waktu dan kesempatan kita sampaikan kepada Ustadz Rosid. Saya kalau hasil. Terima kasih Mas Ridra selaku moderator di pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama City FM 98, sahabat Fatimahuz Zahra, channel YouTube yang semoga semakin berkembang, sahabat Mahfaza semoga selalu akan mekar juga, amin. Wabil khusus jamaah kajian keluarga Sakinah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah Ramadan kita beberapa bulan yang lalu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang disampaikan tadi oleh Mas Rendra, yaitu pandemi atau wabah yang sampai saat ini belum 100%
hilang dari bumi Indonesia segera bisa hengkang, sehingga kita Amin. bisa bersilaturahim secara offline. Betul Ustaz. Karena tentunya itu insya Allah lebih terasa di hati kita ketika bisa bertemu lagi. Betul Ustaz. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu hal. Jadi kalau Mas Renda tadi menyampaikan bahwasanya kita sedang menghadapi pandemi yang itu belum bisa kita hindari sepenuhnya, dan bisa juga kita sebut itu adalah suatu bencana. Tapi sesungguhnya ada bencana yang lebih besar daripada pandemi yang kita melihat kalau di website, di berita itu kan tampilannya berapa sih orang yang terkena positif, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Itu kadang mengganggu ketenangan batin kita, pikiran kita. Miris Ustaz. Miris ya. Tapi sungguhnya ada bencana yang lebih hebat daripada itu. Nah, nanti insya Allah di akhir sesi akan kita sampaikan apa sih bencana yang paling besar sesungguhnya. Akan saya sampaikan satu ayat terlebih dahulu, yaitu Quran surah Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, yang artinya hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha terpuji. Sahabat, coba kita renungkan sejenak dalam menjalani aktivitas kita. Apa sih sesungguhnya yang menjadi prioritas kita? Setiap bangun tidur, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Itu coba kita dalami sejenak. Atau kalau perlu kita ingat-ingat. Coba kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kali setelah berdoa bangun tidur maksudnya, itu apa yang kita ingat? Apakah kita memprioritaskan keluarga? Hampir semua kegiatan harian kita dedikasikan, kita maksimalkan untuk istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, kerabat dekat kita, saudara, atau orang-orang yang kita cintai. Apakah itu prioritas hidup kita? Seandainya itu prioritas hidup kita, tentunya kita akan maksimal dalam mendedikasikan diri kita terhadap keluarga. Dan harapan kita ketika kita memaksimalkan itu, memprioritaskan itu, harapannya kan tentunya keluarga bahagia, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, dan tidak ada masalah dalam keluarga. Akan tetapi ternyata walaupun kita sudah memprioritaskan keluarga kita, meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk keluarga kita, masih sering ada masalah. Hati suami mungkin belum tenang, tidak pernah tenang misalkan, melihat istri terlalu aktif mungkin di luar rumah. Sedikit-sedikit kita akan merasa was-was gitu, wah bagaimana. Atau mungkin istri merasa gantian yang tidak merasa tenang. Wah, suami saya di luar rumah aktif sekali, pulang hanya ganti baju, makan, kemudian keluar rumah lagi. Nah, ini masalah-masalah seperti itu menunjukkan bahwasanya ternyata tidak cukup yang namanya mendedikasikan, memaksimalkan tenaga kita, pikiran kita hanya untuk keluarga, karena masih menyisakan masalah. Atau mungkin kita merasa sebagai orang tua sudah mendidik anak kita sekolahkan di sekolah yang paling terbaik dengan biaya yang paling mahal yang bisa kita lakukan. 1-2 tahun kita lihat ternyata anak kita masih jauh dari harapan atau ekspektasi kita. Wah, kok belum bisa baca juz amma ya, kok sama orang tua belum takzim, belum hormat ya, kalau pulang belum mau salim dan seterusnya. Nah, ini artinya masih ada menyimpan satu masalah, padahal kita sudah mengerahkan semua daya upaya kita untuk keluarga. Ataukah mungkin ada orang yang memprioritaskan dirinya, mendedikasikan dirinya, waktunya untuk perusahaan, bagi yang bekerja di perusahaan.
atau di lembaga kesehatan, di lembaga keuangan, pendidikan dan seterusnya. Karena dia ingin mendapatkan hasil terbaik, maka jalan-jalan yang seharusnya dia tempuh, dia tempuh. Katakanlah begini, atasan itu kan orang yang wajib kita hormati, maka kita hormati dia sepenuhnya. Kemudian aturan-aturan perusahaan kita ikuti sepenuhnya, kita tepati waktunya, kita tepati semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sampai mati-matian kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai malam. Apakah itu prioritas kita ketika kita bangun tidur? Nah, ternyata orang yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan, untuk perusahaan, itu pun kadang masih menyimpan masalah. Contohnya masalah begini, saya sudah 10 tahun mengabdi di pekerjaan saya, di perusahaan saya, tapi bos saya tidak menghormati saya, tidak menghargai segala jerih upaya saya. Siapa sih yang ikut membesarkan perusahaan ini kalau bukan saya? Nah, ini sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ternyata dia masih mengeluhkan dia belum mendapatkan sesuatu di perusahaan itu, di pekerjaan itu. Kemudian, ataukah mungkin ada yang mendedikasikan hidupnya untuk kesenangan? Sekarang ini kan lagi musim goes ya, Mas Rendra. Betul ya. Tahu ya goes? Mondel. Pagi ngontel sampai siang, siang istirahat, sore ngontel, istirahat, nanti malam ngontel lagi. Malam bisa nggak ngontel? Tapi ada orang yang memang mendedikasikan hidupnya itu untuk kesenangan. Artinya kalau saya tidak seperti itu, hati saya tidak tenang. Sehingga dia punya uang, dia punya waktu, dia punya keluarga, itu semuanya dia upayakan, diberdayakan untuk menunjang kesenangannya gitu. Sehingga kesenangannya bisa terpenuhi. Kalau keluarga tidak mendukung, ya bagaimana biar mendukung? Kalau uangnya tidak ada, bagaimana cari uang agar kesenangannya tetap terpenuhi? Kalau waktunya tidak ada, ya bagaimana agar diluangkan? Sehingga akhir kalam dia bisa memenuhi kesenangannya. Tapi celakanya, semua sudah dia lakukan, masih ada yang terasa tidak menyenangkan dalam dirinya. Nah, ini saya contohkan 3 orang lah, 3 jenis orang yang memprioritaskan, pertama untuk keluarga, kedua untuk pekerjaan atau bisnis atau perusahaan yang dia ikuti, yang ketiga adalah kesenangan. Nah, ternyata 3 jenis orang yang melakukan kesempurnaan dalam dedikasi ini masih sering mengalami masalah. Nah, kemudian untuk kembali lagi kepada ayat yang tadi saya sampaikan, marilah kita coba menjawab secara jujur, apakah Allah pernah menjadi prioritas dalam hidup kita? Nah, coba kita urai sedikit, yang namanya prioritas itu apa? Secara umum kita pasti sudah paham, tapi biar lebih memudahkan begini. Jadi prioritas itu mementingkan di atas yang lain. Jadi kalau ada 5 urutan, ya nomor 1 lah gitu. Apakah pernah ketika kita bangun tidur itu yang pertama kita ingat adalah mementingkan kepentingannya Allah? Jadi Allah itu kan punya kepentingan tuh, ada yang namanya perintah-perintah, itu kan kepentingannya Allah yang harus kita sebagai hamba Allah itu kita lakukan. Nah, itu prioritasnya seperti itu. Pernah nggak? Kalau belum pernah, tentunya harus kita mulai belajar tentang itu. Kenapa harus belajar? Jadi jangan pernah kita salah paham. Yang namanya Allah sama sekali tidak pernah membutuhkan makhluknya. Meskipun seluruh makhluk durhaka kepada Allah dan tidak mengingat Allah, tidak menyembah Allah, sungguh sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Ini semua menunjukkan bahwasanya sesungguhnya yang butuh kepada Allah itu adalah kita selaku manusia, selaku makhluknya, selaku hambanya.
Lah mungkin manusia butuh alasan, butuh penjelasan yang masuk akal. Karena manusia itu kan makhluk yang pakai otak, sehingga kadang-kadang kalau diberi nas atau wahyu itu butuh penjelasan. Ayo kamu sholat, perintahnya sudah jelas. Tapi kadang ada manusia yang butuh, kenapa sih harus sholat? Apa manfaatnya sholat? Setelah dijelaskan, oh sholat itu bisa menyehatkan, sholat itu bisa menyehatkan jantung dan seterusnya, baru orang itu menjadi semangat. Nah, inilah beberapa alasan yang akan saya sampaikan kenapa kita harus memprioritaskan Allah. Yang pertama, Allah adalah yang menciptakan dan menanggung rezeki kita. Wong kepada perusahaan yang menggaji kita setiap bulan, kita itu begitu loyal gitu loh. Lah Allah itu yang menciptakan kita, masa kita nggak akan melakukan pemilihan prioritas kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tur ayat 35 dan 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka itu tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ini adalah suatu sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah yang menciptakan kamu itu siapa? Apakah kamu itu terbentuk sendiri gitu loh? Tiba-tiba maujud, ada, ataukah kamu itu yang menciptakan langit dan bumi? Ini adalah sindiran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar mengingat sebenarnya pencipta kita itu siapa. Nah, ketika kita sudah ingat, kemudian ayo prioritaskan Allah dulu. Nah, kemudian yang kedua, jika Allah menjadi prioritas utama, maka ia akan menyelesaikan segala urusan kita atau masalah kita atau problem kita. Jadi tadi ada 3 tipe manusia yang sudah saya sampaikan, 3-tiganya mempunyai masalah. Nah, kenapa kita harus memprioritaskan Allah? Karena Allah yang menyelesaikan semua masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, bisnis, perusahaan, kemudian ada masalah kesenangan. Apakah kesenangan itu boleh? Boleh. Kalau Mas Rendra ingat lagunya itu ya Mas, yang Malaysia itu, hiburan berhibur tiada salahnya karena hiburan itu indah. Nah, itu kan artinya manusia itu perlu butuh hiburan. Nah, bagaimana hiburan yang benar itu juga nanti Islam menjelaskan. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang kedua, jadi semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Kita juga pernah mendengar istilah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ada juga satu istilah lagi, buy one get free one, get one free, beli 1 gratis 1. Nah, ini manusia suka sekali yang seperti itu. Jadi hanya melakukan satu kegiatan dapat 2 atau 3. Jadi kalau masalah itu kita runut, kita selesaikan sendiri begitu banyaknya. Tapi hanya dengan melakukan satu hal saja, yaitu memprioritaskan Allah, mendahulukan kepentingan Allah, itu akan terselesaikan semuanya. Maksudnya seperti itu. Jadi 1 dayung 2-3 pulau terlampaui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat yang sangat familiar di telinga kita. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan Dia bukakan jalan atas semua masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Nah, nanti muaranya banyak yang berujung pada rezeki. Kesehatan juga rezeki, anak istri sehat rezeki, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini alasan kenapa kita harus
melakukan prioritas kepada Allah. Allah lah yang paling layak menjadi pelanggan atau prioritas setiap makhluknya. Ini sekedar contoh ya, bahwasanya yang namanya toko ya mas, toko, kemudian ada lembaga keuangan, kemudian ada layanan jasa dan seterusnya. Itu kan mereka punya ada gium atau punya slogan atau apa yang namanya pelanggan adalah prioritas atau konsumen adalah raja dan seterusnya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah semuanya menunjukkan mereka melakukan prioritas kepada pelanggan. Nah, kita ini sebagai manusia tentunya harus belajarlah dari metode seperti itu. Yang namanya Allah itu harusnya menjadi prioritas kita untuk kita layani. Allah berfirman dalam Quran surah Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kalau kita sudah melayani Allah, itu adalah imbalannya surga. Sudah memprioritaskan Allah, sudah pasti imbalannya surga. Itu nanti di akhirat. Yang di dunia juga tentunya akan didapatkan oleh orang-orang mukmin. Tadi sudah dijelaskan di Quran surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi begitu Mas Rendra. Oleh karena itu kembali lagi ya, bencana yang paling besar selain pandemi COVID-19 Ya, yang lagi ya, sekarang itu adalah sesungguhnya kalau manusia tidak punya pijakan. Bayangkan kalau kita tidak punya pijakan, itu pasti hidup kita akan goyang. Kita kalau masih single, kita goyang sendiri. Masih alone, masih jejaka, masih jomblo, itu kita akan goyang sendiri. Kalau kita sudah punya pasangan, baik suami ataupun istri, yang akan goyang 2 orang, karena nggak ada pijakan. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4 sampai 6 misalkan, itu semuanya akan goyang, karena yang goyang adalah pemimpin keluarga. Misalkan seperti itu akan goyang semua. Nah, pijakannya adalah karena kita tidak memprioritaskan Allah di semua aktivitas tadi, aktivitas keluarga, aktivitas bekerja, aktivitas bisnis, kemudian aktivitas kesenangan kita. Jadi lebih jelasnya lagi begini, kalau Allah tidak suka saya sebagai kepala keluarga seperti ini, ya jangan lakukan. Ini yang namanya prioritas. Kalau saya tidak suka saya melakukan ini untuk keluarga saya, tapi Allah suka, ya saya akan mengalahkan rasa suka saya gitu. Ini yang namanya prioritas. Nah, nanti harapannya adalah Allah akan memudahkan urusan keluarga. Dalam urusan pekerjaan, bisnis itu juga sama. Kalau atasan saya suka tapi Allah nggak suka, ya saya milih Allah gitu. Nah, ini prioritas. Nah, tapi risiko pekerjaan saya nanti gimana? Saya nggak bisa naik pangkat, saya nggak bisa dapat proyek misalkan. Nah, ini pilihan seorang mukmin harus milih manusia yang kebetulan menjadi atasan atau milih Allah. Nah, kalau kita milih Allah, pekerjaan bisa saja berhenti, dipecat, nama baik kita buruk dan seterusnya, karena kita tidak disukai, kemudian kita dijelek-jelekan. Tapi kan yang maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan nasib itu kan Allah. Dipecat sekarang, besok bisa jadi yang tadinya atasan bisa menjadi bawahan kita. Saya rasa itu Mas Indra, kalau kita bisa memprioritaskan Allah, insya Allah yang namanya masalah dalam keluarga, dalam kerjaan, bisnis, kemudian kesenangan kita, ini melakukan kesenangan kok hari ini nggak senang, itu nanti akan terselesaikan satu demi satu. Jadi kalau sahabat Mafaza, sahabat satu lagi ada Mas? Purnama City Channel. Oh iya, sahabat Purnama City Channel, kemudian jamaah kajian keluarga sakinah, atau saya sendiri mengalami masalah, ya intinya itulah, kita kembalikan lagi, kita tanyakan lagi,
jangan-jangan prioritas kita adalah mayoritas bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, bisa manusia dan seterusnya. Saya rasa seperti itu Mas Indra yang bisa saya sampaikan. Cukup detail, cukup panjang lebar dari Ustadz Rosyid Muhammadi, bagaimana kita untuk diingatkan untuk memprioritaskan segala sesuatunya, bahwa prioritas utama itu adalah Allah. Ini Ustadz, kadang-kadang ini bagaimana untuk merubah, karena ini menjadi satu habit ya, bagaimana itu. Kalau pengalaman saya pribadi, namanya ponsel itu, tidur itu kadang-kadang udah tuh secara nggak sadar kita ponsel, mungkin buka-buka apa gitu. Nah ketika bangun itu juga yang dilihat ponsel Ustaz. Kadang-kadang niatnya bangun jam berapa nih ya, mungkin jam 3, kita pengen lihat itu jamnya jam berapa, udah jam 3, tapi kadang-kadang kebablasan Ustaz. Apakah itu merupakan satu bentuk tidak memprioritaskan Ustaz? Atau bagaimana nanti selanjutnya, bagaimana untuk bisa membuat habit bagi kami, bagi kita semua, bahwa ketika bangun tidur sampai nanti tidur di kemudian lagi tidur lagi gitu, itu selalu Allah itu menjadi prioritas. Padahal pada kenyataannya ketika saya bangun ya mestinya mungkin juga gimana gitu kan, setelah selesai satu, aduh ini udah jam sekian saya harus kerja, wah itu anak-anak gimana, istri sedang apa, ataupun tadi 3 hal tadi disebutkan itu bisa menjadi satu gambaran yang keseharian yang memang kami lakukan itu, baik kesenangan, pekerjaan gitu Ustaz. Moga Ustaz. HP ya? Ya diantaranya kan gitu. Itu Androidnya mahal nggak Pak Murah? Sekarang HP mahal atau murah kan yang aplikasi sudah banyak ya. Hampir standar ya Pak. Standar ya. Baik, jadi ada satu teknik yang ini mudah dilakukan sebenarnya, tapi perlu diulang-ulang. Nah itu Ustaz, betul. Jadi ketika mau tidur itu niatkan, contoh bangun jam berapa, terus bangunnya mau buat apa. Itu langkah yang mudah. Akan berbeda gini, itu sama-sama bangun ya. Ya Allah saya mau bangun jam 3 tapi lihat bola. Sama ya Allah saya mau bangun jam 3 tapi mau tahajud lah, atau apa untuk ibadah, baca Quran gitu. Itu insya Allah sama-sama bangun Mas. Ini belum masuk ke ranah ilmu agama, tapi ranah lebih psikologis atau apa. Itu namanya manusia akan merekam apa yang kita perintah. Kita perintah diri sendiri, itu nanti akan terbangun. Apalagi kalau untuk ibadah, insya Allah akan dimudahkan. Nah ketika sebelum tidur sudah berniat seperti itu, insya Allah bangunnya pun walaupun ada HP, ada laptop, ada gadget macam-macam, itu kan tidak akan ada masalah. Itu hanya sebagai alat saja, wasilah. Seperti kemarin saya sempat baca satu kisah di Facebook, itu yang namanya kadang manusia umat lah ya, umat melihat itu yang namanya kiai itu kan nggak boleh kaya. Kecenderungannya kalau kiai kok berangkat ngaji, misalkan berangkat ke KKS bawa Alphard itu kan ditulis kangen dan seterusnya. Nah padahal kita nggak tahu yang namanya rahmat Allah bagi orang yang mengabdi kepada Allah secara full itu bisa dari mana saja, tidak harus dari penghasilan. Ini entah nyambung entah tidak, tapi intinya pada niat. Jadi kalau kita ingin mengamankan diri kita dari sesuatu hal, itu kembali saja ke niat. Insya Allah niat akan menuntun kita sesuai dengan tujuan kita. Itu paling mudah. Persoalannya nanti, contoh saya niat bangun malam untuk membangunkan istri lah, membangunkan istri tahajud. Nah setelah itu tidur lagi nggak apa-apa gitu, karena niatnya membangunkan istri, bukan tahajud. Nah, bukan tahajud. Kan sudah membangunkan istri kan. Itu kadang ada yang seperti itu, ada yang bangun kelingannya hanya ke kamar mandi, tidur lagi. Artinya sudah banyak dialami orang, itu hal yang mudah dilakukan. Yang penting niatnya.
Saya rasa seperti itu. Baik Ustaz, berarti keywordnya adalah bagaimana niat tadi ya saja. Jadi apapun itu gadget itu ketika itu mungkin tadi kaitannya dengan prioritas, itu bagaimana niat untuk membuat gadget itu sebagai alat bantu untuk memprioritaskan Allah gitu ya. Iya. Ya Ustaz. Itu latihannya bisa seperti itu. Itu ya, nanti akan terprogram ya dari bawah sadar kita. Karena kan nggak semua hal baik itu bisa dilakukan dengan semena-mena atau semerta-merta, serta-merta nggak bisa. Baik Ustaz, satu lagi, insya Allah karena ini sudah mendekati waktu yang selesai ya, 30-an menit. Satu lagi Ustaz, kan wajar ya kita punya anak, kita punya istri, kita punya hobi. Saya kebetulan punya hobi badminton, itu kan juga mendukung kesehatan Ustaz. Betul. Nah, bagaimana Ustaz agar saya belum cukup bisa untuk itu menjadi satu prioritas untuk istilahnya apa ya, secara jujur itu ketika anak, istri itu saya belum bisa banget untuk istri nomor sekian, anak nomor sekian, pokoknya Allah yang utama gitu. Bagaimana Ustaz agar tadi hobi, anak, istri, pekerjaan itu menjadi bagian untuk memprioritaskan Allah itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi yang namanya istri itu kan perempuan ya. Maksudnya perempuan itu kan katanya banyak istri. Betul Ustaz. Saya Katanya juga belum paham istri saya seperti apa, 100% belum paham Ustaz. Sudah berapa tahun menikah? Saya 11 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Masih satu Ustaz. Satu aja tapi Ustaz Maunya 11 tahun aja belum semuanya kita paham. Artinya kadang ini kalau secara yang pernah saya tahu sih ya adalah bicara terbuka gitu. Kadang-kadang kita ada perasaan gengsi gitu kalau kita bicarakan ini nanti istri saya menjustis atau mengira saya tidak nggak keren atau apa. Mungkin keterbukaan. Kemudian kalau dengan anak itu ya namanya orang tua pasti punya bawaan alamiah. Punya bawaan alamiah untuk mendidik anak. Hanya saja kadang yang menjadi masalah adalah perkembangan zaman. Dulu kan belum ada parenting, belum ada gadget, belum ada internet dan seterusnya. Pengetahuan orang tua zaman dulu dari mana? Itu tentunya turun-temurun. Kita akan mewarisi gen cara mendidik anak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika masuknya unsur teknologi yang itu di luar kendali orang tua. Unsur teknologi lebih kuat merampas hak orang tua terhadap anak, sehingga orang tua tidak mengawasi anak dan tidak bisa mengawasi anak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan yang lebih, tidak hanya manual, alami atau warisan DNA dan seterusnya. Kita perlu adanya belajar, ada parenting dan seterusnya. Karena belajar itu kan juga perlu. Wajib Ustaz. Ya wajib. Nah kalau badminton itu juga saya suka, hanya saya memang ya agak kurang tenaga lah dalam persoalan itu. Tapi saya suka badminton. Insya Allah saya nanti segera menyusul ya main badminton. Nah itu maksud saya, kita secara alamiah terhadap anak, terhadap istri ya, olahraga itu biar tetap. Kalau saya contohnya untuk yang hobi ya, itu kan nggak bisa saya lepas sama sekali. Terus saya prioritaskan Allah. Nah, bagaimana agar itu menjadi wasilah, menjadi bagian gitu Ustaz? Jadi Nabi Muhammad SAW pernah ngendika begini, orang mukmin yang kuat itu lebih disukai. Artinya agar badan kita kuat itu kan bisa melewat latihan lah ya. Badminton itu kan termasuk latihan fisik. Nah, anggap itu sebagai implementasi atau perwujudan biar saya jadi mungkin kuat. Itu kan sama saja. Sudah memprioritaskan pada Allah. Nah, kalau semuanya bermasalah, kembali lagi kita tinggal menyampaikan unek-unek kita kepada Allah. Karena kadang-kadang kita sudah curhat ke sana, curhat kemari, bahkan di medsos kita malah curhat itu. Tapi kita belum minta kepada Allah gitu. Yang mengizinkan masalah itu datang kan Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu kan pergi juga Allah. Tapi kita nggak minta, maksudnya ya Allah saya punya 3 masalah nih ya Allah. Keluarga saya
yaitu ada anak saya, kemudian ada pekerjaan saya nggak naik pangkat ya Allah, saya sudah 15 tahun kerja, terus kesenangan saya terhambat ya Allah. Ya Allah mohon diselesaikan. Ini maksud saya itu prioritas. Kalau tiga-tiganya bermasalah, ya kembalikan saja. Hanya saja kan kita kadang cuma batin, Allah kan tahu masalah saya. Nah masalah itu kita sampaikan itu untuk menunjukkan bahwasanya kita lemah, kita membutuhkan gitu loh. Kalau prinsipnya ya kan Allah tahu lah, kamu punya masalah tapi santai kok, kayaknya kamu nggak butuh solusi deh. Ya udah nggak akan dikasih solusi. Ya badminton tetap senang, tapi nanti di rumah nggak tahu ruwet atau gimana. Misalkan seperti itu. Tapi kalau semuanya disampaikan, maksudnya disampaikan ya Allah, tolonglah agar ini semuanya berjalan dengan bagus. Kan boleh-boleh saja. Siap Ustaz. Ya. Baik. Saya kira itu pembahasan yang mungkin perlu ada kelanjutan lebih lagi, karena memang tidak ada kata berhenti untuk thalabul ilmi, bagaimana Islam mengatur tentang kehidupan kita. Terkhusus pada materi kali ini adalah bagaimana memprioritaskan Allah sebagai prioritas dari segala prioritas. Itu mengingatkan saya pribadi bahwa memang apa-apa itu harus menjadi dikembalikan kepada muaranya, yaitu pada Allah. Sehingga nanti ketika Ustadz Rosyid tadi sebutkan ada 3 poin tentang apa ya yang menjadi kecenderungan kita keseharian, itu akan menjadikan kesemuanya berjalan secara seimbang. Baik Ustadz, karena ini waktu juga sudah memenuhi kuota kita. Baik. Sekali lagi kami sampaikan jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Kami tunggu kesempatan yang lain untuk pembahasan yang nanti akan bermanfaat bagi kami semua. Jamaah kajian keluarga Sakinah Masjid Fatimah Zahra yang kami hormati, yang semoga dirahmati Allah, dan pemirsa channel Purnama City FM, channel Sahabat Mahfaza, serta pendengar radio Purnama City 98. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi, belajar bersama bagaimana untuk memperdalam Islam kita. Saya kira waktu sudah cukup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.